Ada 6 ya. 6 teman kita yang akan melakukan presentasi. Siapa saja ya? Ada Isna, Ibu, Feni, sama Fatina Bilah, Ardiatin, Hasna, sama ini, Juli. Juli. Oke, silahkan. Ketika ada Hasna ya. Hasna, terus mau siapa dulu nih? Ada Fetri Sutikaya ini juga sudah hadir. Yuk. Nurlia presentasi lagi? Tidak, Bu, bagian share screen. Oh, bagian. USS, Okay. Ibu. Siapa dulu, Kak? Boleh, aku dulu, boleh. Ya, Mbak Bella Silakan. aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Bilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Tradisi Menjaga Hafalan Al-Quran, Studi Kasus di SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Latar belakangnya, jadi proses penjagaan Al-Quran kan sudah dilakukan ya sejak pertama kali Al-Quran itu diturunkan dengan cara dihafal dan ditulis di pelupa kurma, tulang, dan sebagainya. Allah pun juga sudah menjamin kemurnian dan kesucian Al-Quran itu sampai nanti hari kiamat. Jadi penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu bukan diartikan sebagai penjagaan yang secara langsung tahap-tahap penulisan Al-Quran, tetapi Allah juga melibatkan hamba-hambanya untuk ikut serta menjaga Al-Quran. Nah, sementara itu Nabi Muhammad juga selalu mengingatkan banyak melalui hadis adanya kesulitan dalam menjaga hafalan Al-Quran. Bukan menghafalkannya. Beliau itu mengibaratkan bahwa hafalan itu lebih mudah terlepas dari ingatan seseorang daripada terlepasnya unta dari ikatan. Dan pengibaratan unta ini itu karena pada waktu itu di masyarakat Arab menganggap bahwa unta itu adalah harta yang sangat berharga. Dalam proses menjaga dan melancarkan hafalan Al-Quran bukanlah suatu perkara yang mudah. Dalam proses tersebut masih banyak ditemukan berbagai masalah yang bermacam-macam. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim juga sudah banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan tahfidz. Bahkan dalam dekade terakhir ini itu menghafal Al-Quran itu menjadi tren hingga disiarkan di televisi, diperlombakan di mana-mana. Nah, berbagai metode menghafal Al-Quran itu sudah banyak ya dikembangkan, tetapi masih jarang menyertakan metode menjaga hafalan Al-Quran. Nah, di sini SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad itu merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang turut serta merespon upaya-upaya pelestarian Al-Quran dengan program unggul minimal 15 juz. Nah, di saat lembaga pendidikan lainnya hanya menempatkan upaya hafalan sebagai ekstrakurikuler di sini SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad ini menjadikan hafalan Al-Quran itu sebagai program pembiasaan setiap harinya. Nah, di SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad Trawulan ini mempunyai prasarana salah satunya yaitu asrama. Seluruh siswa dan siswinya itu diwajibkan untuk tinggal di asrama. Nah, maka dari itu pemantapan hafalan dan penjagaan Al-Quran itu tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga dilakukan di asrama. Nah, biasanya itu dimulai dengan setoran pagi, diawali dengan sholat duha, kemudian pembacaan doa-doa. Setoran itu minimal biasanya setengah halaman atau sesuai kemampuan. Terus biasanya di sore harinya itu mereka ada murojaah dengan menyetorkan minimal 1 halaman di asrama. Jadi biasanya mereka kalau sudah dirasa mampu untuk membaca 1 juz dalam sekali dudukan di hadapan pengasuh, biasanya seperti itu. Terus biasanya kalau sudah terkumpul menjadi 5 juz, mereka juga disuruh mengulang
untuk tasmi atau membacakan di hadapan para pengasuh, ustadz-ustadzah dan para teman-temannya itu. Biasanya yang lolos tasmi ini itu biasanya mendapatkan reward berupa jalan-jalan untuk memberi motivasi kepada para siswa dan siswinya. Nah, dengan itu ke bawah lagi ya. Nah, dengan itu penulis memilih mengapa mengambil skripsi judul ini, karena penulis merasa ditemukan keunikan-keunikan yang tidak ditemukan di lembaga lain. Kemudian tradisi di setiap tempat juga pasti berbeda. Nah, demikian dengan itu saya ingin mengambil judul tersebut. Nah, kemudian dari latar belakang masalah tadi ditemukan yaitu langsung rumusan masalah aja deh. Jadi latar belakang, rumusan, terus pendekatannya pakai apa gitu ya? Oh, iya, Bu. Nah, di sini rumusan masalahnya bagaimana tradisi menjaga hafalan Al-Quran di Pondok Pesantren SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad Raulan. Kemudian apa saja sih faktor pendukung dan penghambat dalam proses penjagaan hafalan Al-Quran di SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad. Kemudian langsung ke identifikasi masalah ya. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitiannya nanti pakai fenomenologi, Bu. Kemudian tapi belum dijelaskan ya gimana ya, nanti step by step-nya fenomenologi. Di bawah, Ibu. Kemudian tujuan penelitian yaitu tidak cukup 3 aja. Latar belakang, rumusan, sama pendekatan. Sudah. Pendekatannya dilakukan secara fenomenologi. Nah, di sini pendekatannya itu suatu pendekatan yang berusaha menggambarkan pengalaman penulis sebagaimana adanya tanpa memperhatikan psikolog dan keterangan-keterangan sebab akibat yang dapat disajikan oleh sejarawan, ilmuwan atau psikologi. Dalam hal ini penulis mengungkap pengalaman penulis selama terjun nanti di lapangan selama melakukan penelitian, yaitu ketika berada dan mengikuti beberapa kegiatan di SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad. Seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih Fatina Bila. Selanjutnya. Siapa lagi? Feni. Iya, Ibu. Oke. Cukup 3 ya, latar belakang, rumusan masalah, dan pakai pendekatan penelitian apa? Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sutikayani, di sini akan mempresentasikan apa latar belakang, pendekatan, dan rumusan masalah dari proposal skripsi saya dengan judul Makna Agama Islam Ditinjau dari Perilaku Beragama Waria di Pesantren Al-Fatah, Yogyakarta. Untuk latar belakangnya, mengapa saya melakukan penelitian ini? Penelitian ini menurut saya penting dilakukan sebab keberadaan waria itu di Indonesia tidak sedikit ya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan gitu. Karena saya tertarik, karena saya pernah berkunjung ke salah satu pesantren waria di Yogyakarta ini, jadi saya tertarik akan apa yang dihasilkan oleh pesantren tersebut. Seperti mengapa para guru di sana mau mengajar di sini, apa yang diajarkan, dan mereka ditampung di sini untuk apa, hasilnya bagaimana. Itu yang membuat saya tertarik melakukan penelitian ini. Yang kedua, untuk
pendekatan penelitiannya, saya melakukan pendekatan dengan metodologi kualitatif dengan observasi, studi lapangan, dan juga wawancara. Saya melakukan wawancara kepada salah satu waria dan juga salah satu pengajar di sana. Selanjutnya, untuk rumusan masalah ya, Bu ya. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam dengan adanya fenomena waria di Indonesia ini. Yang kedua, masih ada masyarakat yang melakukan diskriminasi, karena awal saya berkunjung ke sana itu untuk menemani teman saya melakukan penelitian HAM dan diskriminasi terhadap waria. Jadi saya juga ingin memasukkan penelitian itu kepada rumusan masalah. Dan yang ketiga, apa latar belakang berdirinya pesantren tersebut. Terus selanjutnya, bagaimana effort dan usaha pesantren tersebut berdiri. Selanjutnya, bagaimana mereka belajar di sana dan apa yang dihasilkan dari adanya pesantren tersebut. Terima kasih. Seperti itu, Ibu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya. Ya, pendekatannya sudah ya? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Pakai apa tadi? Pakai metode kualitatif, Bu, dengan observasi, studi lapangan, dan wawancara. Pendekatan, Dek. Kualitatif itu bukan pendekatan. Oke. Oke, Bu. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh saya adalah dengan pendekatan sosiologis yang berusaha seobjektif mungkin dalam melakukan penelitian ini. Sudah? Bu. Oke, terima kasih, Feni. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Harfani. Hardiatin, Ibu, mohon maaf. Oh iya. Kecil soalnya. Oke, silahkan Hardiatin. Oh iya, agak mirip itu harnya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Quran, Analisis Tafsir tentang Perempuan menurut Mahmud Shaltut. Latar belakang masalah. Banyak di kalangan masyarakat sekarang yang berpendapat, khususnya sekitar saya ini, masih banyak yang berpikiran bahwa seorang wanita hanya perlu di rumah saja atau pandai dalam meladeni suami, membesarkan anak-anak, atau memasak, seperti itu. Kemudian selain itu juga masih banyak dengan adanya dibolehkannya wanita bekerja, ada juga yang berpikiran bahwa menyalahartikan atas hak-hak perempuan sebagai perempuan dalam menurut Al-Quran itu. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti ini karena di sini saya akan mengupas tentang
persoalan perempuan dalam surat An-Nisa. Karena surat An-Nisa memiliki kandungan makna yang memberikan gambaran tentang perempuan, kemudian juga memberikan gambaran sebagai bagaimana tugas-tugas perempuan dalam Al-Quran. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih peran perempuan dalam Al-Quran, kemudian bagaimana pandangan Mahmud Shaltut terhadap penafsiran ayat mengenai perempuan dalam Al-Quran, kemudian bagaimana pandangan masyarakat mengenai peranan perempuan. Adapun penelitiannya, pendekatan penelitian yaitu sini saya menggunakan penelitian kualitatif. Di sini saya menggunakan metode pendekatan penafsiran Al-Quran dan mendekatkan pendekatan sosial historis, yaitu pendekatan Al-Quran yang menjelaskan kandungan makna dari ayat Al-Quran melalui tafsiran ulama atau sumber lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menggali hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan perempuan. Sedangkan pendekatan sosial historis ialah data berupa ayat ditafsirkan dengan pendekatan sejarah berkenaan dengan kehidupan sosiokultural masyarakat. Pendekatan ini melakukan penelaahan terhadap objek suatu ilmu, dalam hal ini sosiologi, yang mengenai asal mula perkembangan atau perubahan dengan melakukan sosial historis. Sudah, Ibu. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Hasna. Baik, Ibu. Atau siapa? Politisasi agama siapa ini? Oh, Hasna ada. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya berjudul Tidur dalam Al-Quran. Studi tematik, ayat tentang tidur, perspektif, tafsir Al-Munir, karya Wahbah Azwaili. Latar belakang masalah, karena setiap makhluk hidup dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan tidur. Yadi Parwanto adalah seorang ahli psikologi yang menulis buku yang berjudul Memahami Mimpi. Beliau berpendapat bahwa tidur merupakan proses penyegaran energi mental. Melalui tidur, manusia menjalani proses hidup yang terterapi, sehingga mengarah menjadi kreatif, bekerja keras, dan memiliki semangat yang baru, dan kondisi jiwa yang lebih segar. Semenjak pandemi COVID-19 melanda, dalam kehidupan bermasyarakat terjadi banyak sekali perubahan baik secara global maupun pola kehidupan yang berubah secara signifikan. Hal ini berdampak pada semua kegiatan yang dihabiskan di rumah saja. Interaksi dibatasi dan kegiatan sosial ditiadakan demi mengurangi kerumunan dan penyebaran virus yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, kehidupan yang kita jalani tak jarang membuat kita sulit untuk mengatur waktu dan membuat pola tidur kita menjadi buruk. Menurut survei, sebanyak 22% responden mengatakan bahwa kualitas tidurnya memburuk karena adanya COVID. Kualitas tidur yang menurun ini disebabkan karena adanya stres, ketakutan, dan kecemasan terhadap COVID-19 itu sendiri. Menurutnya, kualitas tidur tentu bukanlah hal yang baik dan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Adapun berbagai dampak yang ditimbulkan akibat pola tidur yang buruk yaitu aspek memori dan konsentrasi yang ikut terganggu. Kemudian, dengan tidur juga merupakan bentuk dari syukur, karena dengan nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita kelak akan dipertanggungjawabkan, termasuk pertanggungjawaban atas kenikmatan selama kita menggunakan waktu tidur kita. Seperempat hingga sepertiga kehidupan manusia digunakan untuk tidur. Bila aktivitas ini dijalani dengan baik, maka efeknya akan berpengaruh di berbagai dimensi kehidupan seorang. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 11 yang intinya adalah tidur bermanfaat mengantarkan seseorang istirahat sehingga dapat menuai ketenteraman. Al-Quran beberapa kali menyebutkan tentang tidur. Tidur dalam Al-Quran dituliskan beberapa kata dalam bahasa Arab seperti sunnah, nu'as, subat, dan arukot.
Masing-masing kata dalam bahasa Arab tersebut memiliki kesamaan makna, namun pemaknaannya berbeda-beda jika ditinjau dari segi kebahasaan. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa dengan kualitas tidur yang baik akan menjadikan hidup lebih sehat, dan dengan pola tidur yang seimbang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Karena banyaknya manusia sibuk akan profesinya, membuat mereka lupa akan hak badan dan nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat sehat ataupun waktu, sebagaimana dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa beristirahatlah di waktu malam dan mencari rezeki di waktu siang. Akan tetapi praktek di lapangan tak sejalan dengan perintah tersebut, dan banyak dari mereka menggunakan waktu dengan sia-sia, sehingga penulis tertarik mengkaji tentang hal ini, yaitu tidur dalam Al-Quran. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat dan manfaat tidur dalam Al-Quran, dan bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang tidur menurut Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan bahasa atau linguistik, dan pendekatan sosiologis, dan yang terakhir pendekatan psikologis. Dalam pendekatan psikologi terdapat 5 pembagian pendekatan. Di sini penulis mengambil salah satu dari pendekatan tersebut, yaitu pendekatan psikologis behaviorisme. Pendekatan psikologis ini mengamati bagaimana perilaku manusia dalam kegiatan dan bukan mengamati bagian dalam tubuh. Sudah selesai, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Ibu. Good. Ya. Op. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Penciptaan Manusia Menurut Perspektif Al-Quran dan Saintis. Pada abad ke-19, dunia ilmu pengetahuan riuh dengan temuan baru yang dianggap kontroversial, yaitu teori evolusi. Teori ini hingga beberapa waktu yang lalu masih menjadi bahan perdebatan para ilmuwan. Hingga tahun 2008, hanya satu nama yang diakui sebagai pencetus teori evolusi, yaitu Charles Robert Darwin. Dalam teorinya ini, ia menyatakan bahwa makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan alamiahnya yang terus berubah. Makhluk yang paling dapat menyesuaikan diri itulah yang akan survive dan berkembang menjadi makhluk yang lebih kompleks atau lebih tinggi tingkatannya. Begitu sebaliknya, jadi menurut teori evolusi, makhluk berevolusi dari jenis organisme yang paling sederhana atau mikroba uniseluler hingga makhluk yang kompleks multiseluler dalam kurun waktu ratusan juta tahun. Kemudian pengetahuan tentang evolusi yang sering bertolak belakang dengan persepsi umum di masyarakat menyatakan bahwa manusia tercipta dari proses reproduksi biologis. Ke bawah lagi, Lia. Kemudian manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Dengan sedikit banyaknya perbedaan pendapat mengenai penciptaan manusia, menurut ilmuwan dari Barat, manusia berasal dari seekor kera, kemudian melalui seleksi alam. Hal tersebut manusia berasal dari seekor kera, kemudian melalui seleksi alam. Hal tersebut menyebabkan pro dan kontra di sebagian peneliti. Namun, pada hakikatnya yang lebih masuk akal yaitu yang tertera dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Ya, ke bawah lagi.
Oh, kelebihan. Oh, udah. Eh, Namun pada hakikatnya yang lebih masuk akal yaitu yang tertera dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Manusia tercipta dari setetes mani yang tersimpan dalam rahim wanita, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, kemudian tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut, lalu ditiupkan ruh. Kemudian rumusan masalah, Li. Aduh. Ibu maaf. Kucing saya berisik, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Rumusan masalah itu berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi diam dulu nih. Rumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah yaitu bagaimana proses penciptaan manusia menurut perspektif Al-Quran, kemudian bagaimana proses penciptaan manusia menurut perspektif saintis. Kenapa bisa terjadi pendapat yang pro dan kontra antara perspektif Al-Quran dan saintis, kemudian menganalisis dan mengidentifikasi hubungan konstruksi dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat proses penciptaan manusia satu sama lain, baik hubungan persesuaian maupun pertentangan. Ya. Kemudian pendekatan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran Al-Quran yaitu metode tafsir tematik. Kemudian metode tafsir tematik adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan suatu tema tertentu. Tafsir tematik memegang peran penting karena dapat menyelesaikan problematika yang ada pada permasalahan. Penulis berupaya mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan cara metode tafsir tematik, yaitu menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam pembahasan sehingga dapat dilihat dari segala aspek serta menilainya dengan kriteria pengetahuan dan khazanah yang benar. Kemudian fokusnya penulis menghimpun ayat-ayat berkenaan dengan bagaimana penciptaan manusia menurut perspektif Al-Quran dan saintis, yang kemudian penulis akan memilah beberapa ayat tersebut untuk mewakili poin-poin dari pembahasan. Sudah, Julianti? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Terakhir. Isma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Politisasi Agama dalam Tinjauan Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir. Latar belakangnya mengapa saya mengambil penelitian ini, sebelumnya saya jelaskan dulu. Politisasi agama itu yang saya cari dan saya temukan itu adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan tujuan-tujuan politik tertentu atau untuk memobilisasi massa. Nah, kalau agama ditarik ke dalam ranah politik, maka akan membawa konsekuensi bahwa agama berpotensi untuk diperalat dan hilanglah sifat murni dari sebuah agama itu sendiri. Apalagi realitas politik pada beberapa tahun terakhir ini sangat gencar-gencarnya memakai isu agama untuk kepentingan politik seseorang gitu. Nah,
apalagi ditambah Indonesia ini punya berbagai macam agama, punya masyarakat dan warga-warga yang religius. Untuk itu memakai isu agama ini menjadi sangat mudah untuk memperalat agama itu sendiri gitu. Nah, untuk itu saya itu tertarik untuk untuk meneliti tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang politisasi agama ini. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama bagaimana pandangan tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Munir mengenai politisasi agama. Kemudian yang kedua bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia setelah terjadi politisasi agama. Nah, untuk pendekatannya, saya memakai pendekatan studi kasus dan pendekatan metode komparatif. Nah, kenapa saya mengambil dua tafsir kontemporer yaitu Al-Misbah dan Al-Munir? Karena menurut saya Dr. Wahbah Zuhaili dan Profesor Quraisy Shihab itu membuat karya tafsir tersebut di kondisi sosial dan politik yang berbeda. Gitu. Jadi mungkin mereka berdua, beliau-beliau ini punya pandangan terhadap ayat-ayat politik yang berbeda. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya belum terdengar, belum di-mute. Cek. Suara saya jelas? Sudah Ibu, sudah. Jelas Ibu. Sudah ya. Saya mungkin izin tutup kamera kali ya. Baik, Ibu. Saya izin tutup kamera ya. Baik Ibu. Oke. Nanti kalau suara saya tidak jelas, sampaikan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari siapa ini tadi ya? Oh ya, Fatin Nabila. Judulnya adalah Tradisi Menjaga Hafalan, Studi Kasus di SMP. Mungkin dalam studi kasus ya, studi living Quran di SMP Pondok Pesantren Al-Ittihad Trawulan Mojokerto Jawa Timur. Oke. Berarti ini keunikannya karena ini ya, pondok, bukan pondok sekolah, tetapi mereka juga diasramakan gitu ya? Iya Ibu. Selain itu apa, Adina? Terus mereka itu yang sudah lolos tasmi itu nanti dapat reward gitu Bu, biasanya jalan-jalan. Kemudian diulang lagi. Jadi setelah nanti mereka tasmi 1 juz, nanti kalau seumpama sudah 1 sampai 5 nanti diulang terus seperti itu Bu. Nanti 1 sampai 10 diulang lagi seperti di tasmi lagi seperti itu Bu. Secara terus-menerus. Oke. Itu sampai juz 15 aja? Iya Bu, tapi biasanya targetnya seperti itu, tapi biasanya banyak yang lebih dari target juga. Oh, yang lebih dari itu ya. Mereka ada itu nggak, Dek?
Sepertinya tidak hanya menghafal, tetapi ada kajian tentang mengkaji penafsiran gitu. Ada nggak di sana? Belum, Bu. Tapi mulai ini, Bu, mulai ada kiroat, kajian kiroat. Oh, kajian kiroatnya ya. Oke. Tadinya kalau ada, saya pinginnya tradisi menjaga hafalan dan memahami gitu ya. Dan memahami Al-Quran. Tadinya kalau memang ada. Karena memang selama ini kan yang menjadi itu selalu hanya hafalannya gitu loh, tidak melihat dari aspek pemahaman. Begitu ya Fatina ya? Ini saya atau Fatina ya? Ya, Ibu. Fatina atau saya ya tadi sinyalnya? Cek suara saya jelas, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Mematikan kamera nggak apa-apa, Fatina, kalau memang terganggu sama sinyal ya. Oke, jadi kalau menurut saya, studi living ya, ditambahkan living. Studi living di SMP Pondok Pesantren. Oke. Sebetulnya memang kajian tentang tahfidzul Quran itu banyak sekali ya, sebetulnya. Tetapi kalau memang cara menjaganya tadi ya, setiap 1 juz, nanti setiap 5 juz, begitu ya Feni ya? Fatina? Iya, Ibu. Oke, jadi nggak masalah. Mungkin itu sesuatu yang berbeda mungkin ya. Jadi untuk aspek judul saya rasa sudah cukup. Yang penting tadi jangan studi kasus ya. Kalau kasus biasanya kesannya ya itu penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi studi living Quran. Gitu ya Fatina ya. Oke, saya lanjut ke yang lain. Fanny? Halo? Iya, Bu. Oke. Makna agama Islam ditinjau dari perilaku beragama waria di pesantren Al-Fatah Yogyakarta. Menarik ya, ini ada pesantren waria ya. Tetapi begini Feni, kalau kesan pertama membaca tulisan Feni ini seperti bukan ini mau dibawa kemana? Living Quran? Iya, Bu. Mungkin kalau redaksinya begini ya, itu kesannya bukan living Quran, tapi mungkin kan ada ya living Islam yang cakupannya lebih umum lagi ya. Nah di sini kan tidak ada aspek Quran-Qurannya gitu. Iya, di awalnya. Betul tidak? Atau mungkin bagaimana mereka memahami ayat Al-Quran apa gitu ya? Dari pihak warianya, Bu. Iya betul. Mungkin begitu. Iya, Bu. Ya. Karena kalau hanya makna agama Islam, itu kan kesannya tidak ada, ya terlepas Islam, Al-Quran itu bagian daripada Islam ya, tetapi tidak menjurus ke kajian Al-Qurannya. Begitu ya, Vini ya. Tetapi untuk objek yang diteliti, saya rasa menarik ya. Ya, ini pesantren waria di Al-Fatah Yogyakarta. Mungkin ingin melihat bagaimana misalnya pemahaman mereka terhadap ayat-ayat misalnya moderasi misalnya ya, karena kan mereka dinilai mereka itu kan termasuk kelompok minoritas yang didiskriminasi gitu ya, kelompok waria itu. Jadi bagaimana mereka memahami ayat-ayat moderasi misalnya, dan seterusnya. Atau mungkin bagaimana respon mereka, bagaimana resepsi mereka terhadap Al-Quran itu sendiri misalnya, ataupun yang lain. Jadi munculkan redaksi kekhasan Al-Qur'annya ya. Iya, Bu. Karena kan ini ilmu Al-Qur'an dan tafsir ya, Feni ya. Begitu ya, Feni ya? Halo. Iya, Bu. Oke. Ibu untuk judulnya berarti diganti ya? Kenapa? Untuk judulnya diganti.
redaksinya. Jadi bukan mencari makna agama Islam menurut mereka, karena itu kajiannya lebih umum, kajiannya terlalu umum ya. Memaknai agama Islam itu kan sangat umum. Emang mau dibawa kemana yang dimaksud makna agama Islam itu? Seperti saya inginnya bagaimana dan apa dampak dari mereka belajar agama di pesantren itu sebenarnya, Bu. Jadi kan mereka diajarkan Al-Quran, diajarin ngaji, sholat. Jadi mereka tetap sholat pakai sarung, lama-kelamaan juga pakai celana, walaupun mereka ngomong masih menyi-menyi, Bu ya, mohon maaf, masih ngomong juga masih seperti perempuan, masih dandan. Tapi mereka sudah ada yang mau potong rambut, belajar makhorijul huruf, karena salah satu pengajar di situ juga yang sudah kurang lebih hampir 5 atau 10 tahun mengajar di sana adalah salah satu dosen IAT di Universitas An-Nur. Oh, An-Nur Jogja ya, IIK An-Nur. Iya, salah satu pengajarnya juga dari situ. Terus ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi UIN dan mahasiswa-mahasiswi kampus lain di Jogja juga ngajar di situ. Terus hasil dari mereka belajar di pesantren itu tuh mereka kayak buka les make up untuk tetangga, ngajarin nari untuk anak-anak sekitar. Terus mereka juga jadi tahu makhorijul huruf. Mereka juga bisa jadi baca Al-Quran walaupun dari Iqra. Dan guru-guru di sana juga begitu sabar ngajarin mereka, dan hasil dari mereka belajar itu walaupun tidak instan, berkurang jumlah waria yang ada di sana. Dan hasilnya pun dari dampak sosialnya, mereka juga tidak didiskriminasi oleh masyarakat sekitar. Mereka punya tempat penampungan, apalagi dengan belajar agama itu gitu, Bu. Oke, Feni orang Jogja. Ibu mohon maaf sinyal Feni saya. orang Jogja. Halo Feni. Sepertinya sinyal, Bu. Tapi beberapa sinyal ya. Feni orang Lampung, Ibu. Tapi ada kos Palembang, di Lele. Ciputat. Oh ya, Palembang. Maaf. Oh, Palembang ya. Iya. Oke. Feni sudah terhubung? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, saya sudah paham ya. Tapi begini, Feni, kalau redaksinya Feni menggunakan makna agama Islam, ini terlalu terlalu global ya. Ini mungkin yang dikenal dengan kita itu istilahnya living Islam. Jadi bagaimana respon masyarakat di dalam memaknai Islam itu, ya, menjadi bagian dari kehidupan. Itu namanya living Islam. Tetapi karena kita kajiannya IAT, jadi lebih kepada Al-Quran ya. Karena kan saya yakin di pondok tersebut juga kajiannya itu kan tidak hanya Al-Quran ya Feni ya. Tetapi juga ada kajian fikih mungkin yang kemudian merubah sikap mereka, begitu ya, merubah sikap mereka. Tetapi kalau Feni itu tidak membatasi, artinya membahas secara keseluruhan, itu nanti pembahasannya terlalu panjang ya. Dan itu tidak fokus kepada ruang lingkup IAT itu sendiri. Jadi kalau saya pahami sih boleh bagaimana respon mereka, bagaimana resepsi mereka terhadap Al-Quran di kalangan para waria itu ya, di pesantren Al-Fatah Yogyakarta. Tentunya bentuk resepsi mereka terhadap Al-Quran bisa dalam bentuk pemahaman, ya, pemahaman yang merubah sikap mereka. Itu kan bisa ya. Itu yang dikenal dengan resepsi hermeneutis atau resepsi eksegesis ya. Jadi bagaimana mereka Al-Quran itu dikaji, dipahami dan diamalkan. Itu namanya. Halo, cek suara saya ada? Iya, Bu. Oke. Jadi bagaimana Al-Quran itu dipahami, dikaji dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya resepsi eksegesis. Itu saya rasa tadi ketika kata Feni merubah sikap mereka,
Itu nanti masuk dalam kategori resepsi eksegesis. Belum lagi nanti resepsi estetis, ya. Jadi mereka merespon Al-Quran itu dalam bentuk estetis. Estetis itu sesuatu yang apa ya? Estetik ya, keindahan, mengandung unsur keindahan. Misalnya Al-Quran, misalnya di antara mereka ada yang apa bisa nagom dan lain sebagainya ya. Itu kan bagian daripada seni. Atau mungkin mereka ada yang apa menuliskan Al-Quran dengan tulisan yang indah, misalnya ya. Itu juga bagian daripada seni ataupun yang lain ya. Itu namanya estetik. Resepsi estetis. Atau resepsi fungsional. Mereka memfungsikan Al-Quran itu dijadikan sebagai apa oleh mereka. Gitu ya, Feni ya. Atau yang lain. Baik. Bagaimana pemahaman mereka. Kalau ingin apa kajiannya itu di aspek pemahaman ya. Itu juga boleh. Atau mengkaji secara keseluruhan. Baik aspek pemahaman, kajian, mengkaji, memahami, dan mengamalkan tentunya ya. Itu namanya resepsi eksegesis atau hermeneutis istilahnya. Atau juga bisa dilihat dari aspek resepsi estetisnya ataupun fungsionalnya. Begitu. Baik. Nyambung nggak, Feni, dengan objek yang diteliti? Hah? Iya, Bu, nyambung. Oke, mungkin begitu ya. Iya. Jadi objeknya menurut saya menarik memang, cuma untuk redaksi makna agama Islamnya ini ya. Tentunya dari kajian mereka terhadap Al-Quran merubah ya, baik dari aspek perilaku ataupun yang lain. Oke, itu untuk judul ya, Feni ya. Iya, Bu. Selanjutnya Hardiatin. Halo Hardiatin. Iya, Bu. Oke, kedudukan perempuan dalam perspektif Al-Quran, analisis tafsir tentang perempuan menurut Mahmud Shaltut. Kitab tafsir Mahmud Shaltut itu apa? Kalau kitab sih, kitab tafsir kurang tahu, Bu. Cuman pernah baca di artikel itu, ada kitab yang berjudul Taujihat al-Islam, kalau nggak salah, Ibu. Karya Mahmud Shaltut. Iya. Cuma Dan di situ berbicara tentang perempuan. Iya, ada di situ. Cuman belum menemukan. Belum menemukan ya. Oke, ini gimana kalau belum menemukan? Oke, jadi begini ya. Nanti siapa Hardiatin coba dicek dulu ya. Dicek dulu apakah betul Mahmud Shaltut bagaimana pemikiran beliau terhadap perempuan. Misalnya nih Hardiatin ingin ingin kalau melihat latar belakangnya ya, itu kan Hardiatin ingin kedudukan perempuan itu sama dengan laki-laki, kira-kira seperti itu ya. Tetapi kan karena Hardiatin belum cek ke kitabnya langsung, yakni Mahmud Shaltut, kalau pemahaman beliau tidak sesuai dengan ekspektasinya Hardiatin gimana? Gitu ya? Iya, Bu. Paham nggak? Iya, jadi pertama harus cek dulu. Kalau bagusnya itu disebutkan kitab tafsirnya ya. Jadi studi analisis kitab tafsir bla 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 karya Mahmud Shaltut. Begitu ya? Nggak apa-apa. Kalau memang mau kedudukan perempuan dalam perspektif Al-Quran, terus buka kurungnya studi analisis kitab tafsir bla 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 karya Mahmud Shaltut, seperti itu monggo, dengan catatan belum ada penelitian yang sama dengan Hardiatin. Itu pertama. Yang kedua, tentunya Hardiatin coba cek langsung ya kitab tafsirnya, karena dikhawatirkan Mahmud Shaltut itu tidak sesuai, pemikiran Mahmud Shaltut itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Hardiatin. Ya, memang Mahmud Shaltut ini masuk ke tafsir kontemporer ya, tetapi bisa jadi Mahmud Shaltut itu ketika menafsirkan misalnya nafsi wahidah itu tetap Adam, wa khalaqa minha zawjaha adalah Hawa diciptakan dari tulang rusuk, kan bisa jadi seperti itu ya, berarti kan tidak sesuai. Nah itu juga perlu
cross check ya Hardiatin ya supaya sesuai. Kemudian catatan yang ketiga tentunya ada sesuatu yang baru ya dari Mahmud Shaltut Hardiatin. Jadi kan sebetulnya tulisan tentang perempuan itu kan sudah banyak ya, tentang kedudukan perempuan itu sudah banyak. Masuk dalam kategori kajian-kajian gender ya. Penyamaan derajat antara laki-laki dan perempuan itu sudah banyak kajian-kajian tafsir gender itu. Terutama ayat-ayat penciptaan, ayat-ayat kepemimpinan dan lain sebagainya ya. Itu saya rasa sudah cukup banyak. Nah, apa sebetulnya pemikiran yang mau ditawarkan di Mahmud Shaltut itu? Kira-kira begitu ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin tidak disampaikan oleh mufassir yang lain, tetapi ada sesuatu yang baru di Mahmud Shaltut itulah yang kemudian memantik ya Hardiatin untuk mengkaji bagaimana kedudukan perempuan dalam kitab tafsir bla 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 menurut Mahmud Shaltut gitu kira-kira ya Hardiatin. Iya, Ibu. Nah, bisa dipahami ya. Nanti maju kedua sudah menyebutkan kitabnya ya, dan ketika saya nanya memang gimana penafsirannya, sudah ini ya bisa menjawab ya Hardiatin ya. Oke, karena harapan saya saya mengapresiasi ya mengambil kitab tafsirnya Mahmud Shaltut karena belum banyak ya, terutama mahasiswi IKI itu ya kebanyakan kitab-kitab tafsir yang populer ya. Mahmud Shaltut juga termasuk yang populer, tetapi tidak dijadikan objek penelitian oleh mahasiswi IKI. Jadi kalau memang ada sesuatu yang jadi yang pertama intinya cari kitabnya dulu ya Hardiatin ya, dan coba dibaca ayat-ayat tentang perempuan itu. Oke, sementara itu dulu ya. Oke, lanjut ke Hasna. Hasna? Iya, Ibu. Oke. Tidur ya. Saya jadi ngantuk. Tidur dalam Al-Quran. Studi tematik ayat tentang tidur. Tapi memang betul ya, kurang tidur itu jadinya konsentrasinya terganggu ya. Oke, termasuk saya. Semalam tidurnya cuma 2,5 jam ya. Oke, jadi gini, Hasna. Kalau saya googling ya, orang yang nulis tentang tidur itu sudah banyak, baik dari aspek kesehatan, banyak ya. Itu saya coba cek ya. Kalau menurut Hasna itu apa yang berbeda dengan penelitian yang lain? Kalau di sini menurut tafsir Al-Munir, Bu, karya Wahbah Az-Zuhaili. Emang ada apa dengan Wahbah? Maksudnya penafsiran yang beda dengan mufassir yang lain itu di aspek apa? Belum lihat sih. Kalau saya sih sebetulnya lebih tertarik dengan pernyataan Hasna di tengah-tengah itu yang Al-Quran itu menggunakan redaksi tidur itu menggunakan apa saja? Tadi subat, terus subat, rukut. Terus apa lagi? Ini nih. Nu'as, rukot, ini di kisah Ashabul Kahfi ya. Ya. Dan Sina, saya sebetulnya malah lebih tertarik yang ini, empat kata ini. Jadi kenapa Al-Quran itu menggambarkan tidur itu menggunakan banyak redaksi. Jadi analisis semantik terhadap kata-kata ini, subat, nu'as, rukot, sama sina. Kalau saya begitu. Gimana Hasna? Daripada membahas tidur ya, maksudnya tidur dalam artian kalau kurang tidur itu mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Saya rasa kalau mengkaji itu sudah banyak ya. Tetapi kalau menganalisa secara semantik misalnya, terlepas nanti semantiknya siapa ya yang cocok oleh Hasna. Jadi analisis semantik terhadap kata-kata ini, subat, rukot, nu'as, atau mungkin kalau terlalu banyak berat, ya mungkin ambil 2 saja misalnya, atau 3 misalnya. Gimana Hasna? Baik Ibu. Boleh. Memang betul kan ya, kalau googling banyak cara tidur.
Nu'as kan juga berbicara tidur ya, tapi tidur yang bagaimana nih gitu kan? Ketika di surah An-Naba misalnya, waja'alna naumakum subata. Kenapa di situ pakai subat gitu kan? Tetapi di kisah Ashabul Kahfi menggambarkan mereka tidur sampai ratusan tahun, tetapi menggunakan rukot misalnya, tidak subat. Begitu ya Hasna ya? Baik Ibu. Jadi analisis semantik kata itu tadi, rukot, nu'as, dan seterusnya. Tergantung kemampuan Hasna, mau ambil 2, 3, 4. Oke ya, Hasna ya? Ibu. Nah, jadi kalau saya lihat sih kalau meskipun ngambil Al-Munir, terus tentang tidur, nggak jauh-jauh beda ngomonginnya. Gitu ya, meskipun beda kitab tafsir. Intinya memang tidur itu bagian daripada cara Allah untuk membuat kita istirahat, dan itu memberikan pengaruh terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Itu saya rasa sudah biasa ya. Tetapi ketika menganalisa kata tadi jadi menarik. Begitu ya Hasna ya? Bisa diterima Hasna? Terima Ibu. Oke, nanti pertemuan yang putaran yang kedua, semoga sudah rapi ya. Tentunya agak-agak lumayan banyak tuh latar belakangnya juga disesuaikan ya Hasna ya. Berarti kan ini lebih kepada kajian, sebetulnya lebih kajian muradif juga ya, sinonimitas ya. Tetapi di situ pasti Al-Quran ya sama ya, menggunakan misalnya kalau baik itu kan ada khair, ada sholih, ada ma'ruf dan lain sebagainya. Nah itu ternyata kan beda-beda dia di masing-masing kata tersebut. Oke, saya lanjut ke Julianti. Julianti? Ya Ibu. Oke, penciptaan manusia menurut perspektif Al-Quran dan saintis. Ini bedanya dengan tulisan yang lain apa, Dek? Kalau pernah baca Bu, saya tuh kalau yang lain tuh kayak memfokuskan cuma di satu ayat aja gitu Bu, misalnya di surat Al-Mu'minun. Jadi yang lain itu cuma menjelaskan isi yang ada di surat Al-Mu'minun aja gitu. Oke, menemukan satu aja? Iya. Padahal banyak ya, coba deh. Iya. Misalnya ya, coba kita search ya. Ini tadi saya searching ya. Penciptaan manusia dalam tafsir ilmi karya Kementerian Agama. Coba kita searching ya. Penciptaan manusia dalam Al-Quran ya. Saya selalu di belakangnya tulis PDF jurnal ya. Ini sudah banyak. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan saintis ya. Ini juga penciptaan manusia menurut Al-Quran dari jurnal UIN Banten. Yang atas ini UIN Suka. Ini YIN Palopo. Ada juga dari Padang ya, Sidin Puan. Sudah cukup banyak. Ini juga ada ya, penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Gimana, Dek? Ini juga dengan istilah yang lain, keilmiahan ayat-ayat penciptaan manusia. Jurnal UIN Mataram. Ini judulnya sama, penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Kalau studi analisis tafsir Al-Marogi, bisa nggak ya Bu? Al-Marogi itu nggak berbicara sains. Dia memang dari awal kitab tafsirnya untuk masyarakat awam. Jadi penjelasannya singkat. Gimana? Kalau Ruh Al-Bayan
Ruhul Bayan. Karya siapa? Atau Ruhul Ma'ani? Ru'al Bayan. Karya siapa? Karyanya Ismail Haqi, Bu. Beliau menjelaskan sains. Enggak, jadi penafsiran Al-Qur'annya gitu, Bu. Jadi Kan ada gini, kalau istilahnya perspektif Al-Quran dan sains, berarti yang sains ini ya orang sains yang berbicara. Bukan tafsir ilmi. Nanti kesannya jadinya kontra antara yang Al-Quran dan sains. Kalau perspektif Al-Quran sendiri dan itu mengambil mufasir yang tidak berbasis sains, terus yang satunya perspektif orang sains. Berarti nanti kesannya Al-Quran itu tidak berbicara sains. Gimana? Betul nggak? Ini pandangan saya sih. Kalau tafsirnya diambil bukan tafsir ilmi, kemudian berarti kan dia tidak berbicara banyak tentang penciptaan manusia ya, terutama dari aspek sainsnya. Kemudian dikomparatifkan dengan pandangan yang orang saintifik ya, orang sains. Gimana deh? Nanti nggak nyatu. Iya, Ibu. Gimana ya ini ya? Atau mungkin kalau penciptaan manusia perspektif sains itu sudah biasa ya. Mungkin perspektif orang sufi kali ya, bagaimana sufi itu membaca. Tapi ini coba cek lagi ya. Kalau memang Julianti pokoknya saya maunya itu neliti tentang penciptaan manusia, nggak mau yang lain, misalnya begitu ya. Misalnya, ya berarti jangan perspektif sains ya, karena saya lihat itu sudah banyak. Kalau melihat penciptaan manusia itu dari sudut pandang sains, karena memang lebih tepat mengkaji penciptaan manusia ya lebih tepatnya dari sudut pandang sains ya. Tetapi bagaimana sufi memahami itu? Misalnya tafsirnya Ibnu Arabi misalnya ya. Kalau memang belum ada yang menulis ya, belum ada yang menulis tentang penciptaan manusia perspektif tafsir sufi. Orang sufi itu kan biasanya sudut pandangnya berbeda ya. Itu saran saya kalau Julianti masih tetap ingin penciptaan manusia. Atau mau ganti judul ya monggo. Tapi yang pasti itu tadi, kalau pakai judul ini saya rasa karena sudah banyak ya, nanti khawatirnya Julia, mumpung ini masih dini ya, artinya masih lama kan. Jadi daripada nanti ketika ke pembimbing suruh ganti gitu ya, ataupun nanti di ujian dianggapnya karena kan ada itu ya, ketika daftar penelitiannya mirip sekali dengan penelitian yang lain, dikembalikan. Terus dia agak merombak ya, supaya tidak mirip dengan penelitian yang lain. Nah ini kan juga kita hindari sejak dini ya. Nah kalau saran saya, kalau untuk penciptaan manusia, perspektif sudut pandangnya sains, saya rasa sudah banyak ya. Karena memang lebih tepatnya orang berbicara penciptaan ya didekati dengan sains. Karena itu sudah banyak. Kalau saya pribadi sih belum melihat ya, tapi coba nanti cek lagi, Julianti. Dari sudut pandang orang sufi itu sudah ada belum? Gitu ya, entah itu menurut Ibnu Arabi ataupun yang lain ya, yang memang tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh sufi. Jangan yang dia bukan tokoh sufi tapi dipaksakan melihat dari aspek sufi, nanti nggak terbaca. Ya, nggak terbaca makna batin
yang digali oleh seorang sufi terhadap ayat-ayat penciptaan ya. Begitu ya Julianti ya? Iya, Ibu. Oke, terakhir Isna. Isna? Iya, Ibu. Oke. Ini judulnya politisasi agama. Ini gimana, Isna? Jadi tinjauan Al-Quran terhadap fenomena politisasi agama, atau Isna itu ingin meluruskan ayat-ayat yang dipakai oleh para politisi yang dijadikan sebagai alat untuk membenarkan. Gimana? Ini Bu, maksudnya bagaimana, karena kan Al-Quran nggak berbicara politisasi agama secara ini Bu, jadi saya pengen kayak bagaimana sih Al-Quran berbicara tentang politisasi agama gitu. Oke, tapi nanti term yang dipakai apa? Gimana Bu? Nanti ayat yang dipakai yang gimana? Kan Al-Quran nggak berbicara politisasi agama. Sebentar Bu, saya ada catatannya. Oke. Ada contoh ayatnya. Mungkin saya akan memakai tentang kayak ayat-ayat keharusan berbuat adil terhadap kelompok, termasuk yang tidak disukai kayak Quran surah Al-Maidah ayat 8, terus kayak larangan memanipulasi ayat Al-Quran kayak Quran surah Al-Baqarah ayat 41, larangan fitnah dan adu domba, terus larangan mengolok-olok dan membenci kelompok lain kayak gitu Bu. Tapi kan itu nggak berbicara politisasi agama ya. Kalau mengolok-olok berarti aspek ujaran kebencian gitu ya. Oh. Berarti saya lebih baik ini ya Bu, ayat-ayat yang dipakai untuk isu ini agama yang mungkin itu. Jadi gini, nanti akan kesulitan pengambilan ayatnya, Isna. Biasanya sih kalau berbicara politisasi agama memang tidak perspektif Al-Quran ya. Iya, Ya, mereka pakai kajian antropologi, sosiologi, dan seterusnya ya, yang berbicara kajian politisasi agama. Karena memang Al-Quran sendiri tidak berbicara bagaimana pandangan Al-Quran fenomena politisasi agama itu. Tetapi mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai alat ya. Atau mungkin ini, politik identitas itu juga menjadi tren ya. Artinya apa? Seperti Jokowi menyandingkan Ma'ruf Amin untuk menggait menggait massa. Itu kan namanya politik identitas ya. Iya, Bu. Jadi bagaimana ulama itu dijadikan sebagai politik identitas dalam kontestasi politik ya. Itu saya rasa lebih artinya Al-Quran berbicara tentang apakah ulama itu boleh dalam ikut serta ya kontestasi politik itu, karena trennya kan seperti itu, para politisi itu rata-rata menggait misalnya wakilnya ya, itu para ulama. Itu bisa satu. Kalau untuk melihat tinjauan Al-Quran itu terlalu luas. Kayak tadi Jokowi menggait Ma'ruf Amin untuk menggait massa, itu kan juga bagian dari politik mereka ya. Iya kan? Iya, nah, Bu. itu bisa diambil bagaimana pandangan Al-Quran, peran ulama ya. Itu. Kemudian aspek ujaran kebencian itu juga bisa. Biasanya kalau lagi pilpres ataupun pilkada, itu kan masing-masing itu
saling ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu juga menjadi isu ya, isu yang tren juga ya, namanya ujaran kebencian ya. Itu juga bisa. Ada juga yang melakukan ujaran kebencian itu menggunakan ayat. Nah, itu juga bisa bagian daripada politisasi ya agama. Ataupun yang lain, begitu Isna. Iya Bu, berarti lebih ke ayatnya ya Bu, ayat yang dipakai untuk politisasi agama ya Bu. Iya, kalau saya pribadi ya, kalau judulnya Isna itu yang ini politisasi agama belum kelihatan. Ini ayat Al-Quran tidak berbicara politisasi agama, tetapi manusianya yang menjadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk itu tadi ya, Jokowi misalnya menggait ulama, karena kan masyarakat itu sangat percaya terhadap ulama. Apalagi ada ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri gitu kan? Kok ini ayat itu? Atau misalnya ada hadis juga loh ulama apa? Banyak ya hadis ataupun Al-Qur'an yang berbicara tentang bagaimana ketokohan ulama ya. Begitu Isna. Iya Ibu, baik. Judulnya menarik sih dan artinya memang saat ini trennya seperti itu ya. Ini Pilpres masih lama juga sudah mulai ya dikait-kaitkan dan lain sebagainya. Iya Bu. Begitu ya Isna ya, bisa politik identitas boleh, ataupun yang lain. Iya. Dan pemilihan tafsirnya juga dilihat dulu ya Isna ya. Dikhawatirkan Al-Misbah, Al-Munir kurang komprehensif ya di dalam mengkaji ayat tersebut. Tapi untuk studi komparatif nggak masalah Bu untuk mengkomparatifkan. Nggak masalah. Kajian komparatif itu boleh-boleh saja. Yang terpenting namanya orang mengkomparatifkan itu kan mencari sesuatu yang berbeda ya. Nah, terkadang kalau kita pemilihan kitabnya itu kurang tepat, nanti temuan terakhirnya ya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini kan berarti jadi dari seperti PHP ya. Di awal pesannya itu ada ingin mengkomparatifkan, mencari perbedaan, membandingkan. Tetapi setelah dilakukan penelitian, temuannya di bab 5 misalnya, kesimpulannya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, itu kan berarti seperti pembaca itu kecewa ya. Kira-kira seperti itu Isna. Jadi memang kajian komparatif boleh-boleh saja, tetapi memang tujuan daripada komparatif itu kan bukan hanya menyandingkan ya, tetapi membandingkan. Nah, itu sebaiknya memang berbeda di antara keduanya. Gitu. Sehingga temuannya bagus. Ibu, baik. Oke. Ada lagi? Ini nanti untuk apa? Untuk catatan lengkapnya ya, saya share saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Tapi ala kulli hal, untuk poin-poin yang ada di latar belakang misalnya, saya rasa nanti disempurnakan lagi ya sesuai dengan catatan saya nanti yang akan saya share. Misalnya siapa ya tadi ya? Belum menjelaskan alasan kenapa memilih kitab tafsir tersebut dan seterusnya ya. Jadi alasan kenapa penelitian itu perlu untuk dilakukan itu belum terlalu greget. Harusnya kan itu disampaikan ya di latar belakang. Kenapa penelitian Anda itu sangat penting, itu kenapa gitu. Itu perlu disampaikan dengan detail ya di latar belakang. Kemudian
identifikasi masalah, saya lihat ada beberapa yang belum masalah ya, itu bukan masalah. Bahkan tadi ada yang dalam bentuk pertanyaan. Nah, identifikasi masalah itu bukan pertanyaan. Anda bukan mengidentifikasi masalah, malah Anda memunculkan masalah baru ya. Jangan ya. Tetapi kalian itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di latar belakang itu apa. Jangan apa yang dimaksud dengan ini. Jangan ya, jangan dalam bentuk pertanyaan, tapi pernyataan. Tadi ada masih ya. Kemudian nanti pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di rumusan, apa yang ada di identifikasi ya. Misalnya di identifikasi masalah itu adik-adik menyebutkan ada 4. Nah dari 4 itu mana yang mau dibatasi? Misalnya adik-adik membatasi di aspek yang di poin B-nya atau di poin A-nya atau di poin apanya gitu ya. Itu harus disampaikan tentunya dengan alasan yang logis ya. Kalau kajian tematik ya berarti dibatasi ayatnya apa, alasannya kenapa hanya menggunakan ayat itu, tidak menggunakan ayat yang lain. Itu saya lihat masih ada beberapa yang belum disampaikan secara jelas ya. Kemudian nanti setelah dibatasi, baru nanti dirumuskan gitu ya. Nah, ini yang terpenting juga ya. Saya lihat di aspek pendekatan penelitian kesulitan ya. Jadi tidak cukup dengan saya menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah, jadi bukan definisi dari sosiologi. Misalnya saya menggunakan teori antropologi. Antropologi adalah, jadi bukan itu. Tetapi kalau di pendekatan penelitian itu, misalnya adik-adik menggunakan tematiknya Farmawi. Nah, langkah-langkah Farmawi di dalam step by step-nya ya, di dalam menelaah atau mengkaji secara tematik itu seperti apa? Langkah yang ditawarkan oleh Farmawi. Misalnya pertama, tema dulu, kemudian kedua, mengidentifikasi ayat-ayat yang berbicara tentang tema tersebut. Kemudian kan sesuai dengan sabab nuzul. Jadi Makkiyah dulu baru Madani dan seterusnya ya. Itu yang penting di situ ya. Jadi bukan adalah bisa dipahami yang fenomenologi. Fenomenologinya itu juga harus jelas ya. Fenomenologinya Edmund misalnya. Itu gimana? Yang ditawarkan oleh Edmund di dalam mengkaji fenomenologi itu apa? Itu kan ada 4 hal yang ada 4 langkah yang ditawarkan oleh Edmund di dalam mengkaji fenomenologi. Itu step by step-nya gimana? Itu harus disampaikan. Atau pakai antropologinya Clifford. Itu juga disampaikan gagasannya dia itu gimana dan langkah-langkah yang harus dilewati ya oleh seorang peneliti itu gimana di dalam menggunakan teorinya Clifford ataupun yang lain ya, atau yang pakai semantik. Nah, semantiknya siapa? Semantiknya Toshihiko. Berarti pemikiran Toshihiko di dalam menganalisa semantik itu apa? Langkah-langkahnya itu apa saja? Pertama harus melihat dari aspek analisis diakronik dulu misalnya ya. Nah, diakronik itu mencakup mengkaji pra-Quranik, Quranik, dan pasca-Quranik. Kemudian langkah kedua, dan seterusnya ya. Nah, langkah-langkah itulah yang nanti dipakai oleh adik-adik semua di dalam menelaah ayat tersebut. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang saya lihat di pendekatan penelitian itu masih abstrak ya, menggunakan pendekatan antropologi. Antropologi adalah bla 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 bla. Sudah. Nah, itu kan belum kelihatan gitu. Bisa dipahami nggak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Apalagi ya yang sering ada kesalahan itu
di sumber data. Al-Qur'an itu bukan sumber data primer ya. Kalian kan sedang tidak mengkaji Al-Qur'annya ya, tetapi penafsirannya, kira-kira begitu. Jadi kalau perspektif Quraisy Shihab, ya sumber data primernya adalah tafsir Al-Misbah, kira-kira begitu. Jadi bukan Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber primer. Karena kan Al-Qur'an sudah kebenarannya mutlak ya. Sama juga dengan Rosem misalnya, berarti kan kalian sumber data primernya bukan Al-Qur'annya sendiri ya, tetapi mushaf Madinah atau mushaf standar Indonesia, itu kan beda dengan kalau ada menyebutkan sumber primernya adalah Al-Qur'an. Itu kan beda. Karena Al-Qur'an bagaimanapun juga kan sudah benar ya. Berbeda kalau sudah dalam bentuk kemasan yang mungkin aspek rosemnya itu berbeda. Mushaf Madinah itu berbeda rosemnya dengan mushaf standar Indonesia dan seterusnya ya, atau mushaf Maroko ataupun yang lain. Karena kan di situ ada sumbangsih pemikiran manusia ya, dari aspek rosem, dobet dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kemarin sudah diberikan catatan, sudah diperbaiki. Jangan mepet ya. Harfani, Kasma, dan lain-lain ya. Ibu, mau izin nanti Ibu. Revisiannya itu ini ya. Revisian catatan ini saya buat nilai UTS ya. Berarti ngirimnya kapan? Setelah putaran pertama mungkin, Bu. Setelah kloter pertama nanti harus dikumpulkan semua ya, dan itu menjadi nilai dari UTS. Nanti revisian yang kedua itu masuk penilaian UAS, kira-kira begitu ya. Apa? Mau nanya apa, Harfani? Ibu mohon maaf, kan kemarin saya mengambil kajian tematik. Lalu yang kemarin itu saya cuma mencantumkan data primernya itu hanya satu kitab tafsir. Apakah kajian tematik itu harus lebih dari satu, Ibu, kitab tafsir yang digunakannya, atau mungkin satu aja boleh gitu, Ibu? Terima kasih. Oke, sebetulnya tematik itu kalau satu kitab tafsir nanti itu kajian tokoh ya. Misalnya Harfani kemarin tahajud ya. Tahajud perspektif Quraisy Shihab. Itu kan berarti masuk kategorinya itu kan kajian tokoh. Bagaimana pemikiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat tahajud kira-kira. Itu masuknya kajian tokoh, bukan kajian tematik. Beda dengan tahajud dalam dalam teratur kitab tafsir misalnya. Itu kan umum ya, berarti itu kajiannya tematik. Jadi nanti menelaah kitab-kitab tafsir dari era klasik, pertengahan kontemporer, ingin melihat bagaimana perkembangan mereka di dalam memaknai tahajud. Apakah ada, ya namanya beda zaman ya, apakah di antara mereka itu di dalam mengkaji tahajud ada perkembangan. Itu masuknya kajiannya tematik ya. Begitu Harfani. Jadi nanti mungkin kemarin kan kata Harfani sudah banyak. Nah, tapi coba kalau Harfani tetap ingin melihat tahajud, coba melihat dari aspek yang lain. Misalnya dari aspek perkembangan penafsirannya misalnya ya. Dari klasik pertengahan kontemporer, itu gimana? Baik. Dibandingkan antara tafsir-tafsir Timur Tengah dan tafsir Nusantara, baik dari aspek klasik, pertengahan, kontemporer. Tentunya kalau Indonesia itu kan pemetaan klasik pertengahan kontemporernya tahunnya berbeda ya dengan yang ada di Timur Tengah. Karena kan Timur Tengah sudah lebih awal ya, kalau Indonesia kan baru-baru kemarin. Baik, Ibu. Mungkin kalau di Timur Tengah sudah masuk kategori kontemporer, tetapi di kita kan itu masih bagian dari klasik ya, karena bentuknya masih tarjamah ataupun yang lain. Baik, Ibu.
Oke, ada lagi? Ibu, maaf, berarti Juli lebih baik ganti judul aja ya Bu ya gitu ya. Ganti judul. Itu tadi kalau Juli mau penciptaan, kalau saya sih lebih melihat pandangan sufi ya. Jadi bukan ganti judul, cuma lebih kepada kitabnya ya, objek yang dikaji. Objek kitabnya yang dikaji. Kalau memang Julianti sudah cocok ya dengan penciptaan manusia. Jadi bagaimana seorang sufi? Misalnya nih, Juli nanti cari kitab-kitab yang nuansanya sufistik. Nah, ketika mereka kok ada sesuatu yang baru di dalam menafsirkan ayat penciptaan, itu boleh diangkat. Dan itu disampaikan di latar belakang. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan para mufasir yang lain di dalam memahami ayat-ayat penciptaan. Itu yang bagian yang memantik penulis untuk mengkaji secara mendalam. Begitu Julianti. Ini kan waktunya masih panjang ya. Nah, Julianti coba cari tuh kitab-kitab sufi ya. Entah itu karyanya Ibnu Arabi ataupun yang lain gitu. Ketika membaca, tapi memang belum ada mahannya ya. Ketika membaca penciptaan manusia itu seperti apa. Begitu Juli? Iya Ibu. Karena sudah banyak itu sih ya. Jadi kita harus cari sesuatu yang berbeda. Ada lagi yang lain? Ines, sudah revisi? Revisi dong, Nes. Oke. Yang lain gimana? Jadi jangan nunggu mepet ya. Kalau mepet kayak saya nanti. Nggak tidur begadang. Gitu. Dan hasilnya juga kurang maksimal ya, karena udah konsentrasinya udah beda. Gimana yang lain? Sudah cukup? Nanti untuk lengkapnya saya ini ya. Karena kalau di istilahnya ya, kalau dibahas satu per satu babnya ya, itu waktunya habis satu orang ya. Jadi intinya sih ya, ketika membuat latar belakang itu adik-adik itu coba gambarkan ya sesuatu yang kalau memang kajiannya sudah banyak yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, coba di aspek mana yang berbeda itu di mananya. Jadi kalau istilah dalam jurnal itu novelty, kebaruan ya. Kebaruan dalam penelitian adik-adik itu apa? Ya memang ini sudah banyak yang mengkaji tentang moderasi misalnya, tetapi kan sesuatu yang baru yang belum diteliti oleh peneliti yang lain itu adalah aspek ini. Nah itu pasti ya orang yang membaca itu akan langsung merespon dengan baik ya. Karena ada unsur novelty itu ya, kebaruan. Dan sesuatu mengharuskan penelitian ini itu betul-betul harus dilakukan. Ya, di latar belakang itu harusnya digambarkan seperti itu ya. Kemudian diidentifikasi masalah itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di latar belakang, kira-kira begitu ya. Jadi jangan keluar dari yang ada di latar belakang. Makanya namanya juga latar belakang masalah ya. Apa sih yang melatar belakangi dari penelitian Anda? Tentunya kan di situ menggambarkan masalah-masalah yang ada ya. Nah, itu diidentifikasi masalah. Nah, setelah diidentifikasi karena banyak ya, itu nanti dibatasi. Karena kan nggak mungkin adik-adik membahas semuanya ya, waktunya kan juga tidak banyak. Hanya
hanya 90 halaman ya. Kalau membahas secara keseluruhan kan terlalu banyak, nanti malah terlalu ambiar ya. Maka harus dibatasi, pilih aspek pembahasan yang mana. Misalnya moderasi, adanya misunderstanding atau minimnya pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat jihad misalnya, atau adanya kesalahan di dalam memahami ayat-ayat jihad. Nah, itu yang dibatasi hanya pada aspek itu, tidak membahas aspek yang lain. Misalnya begitu. Jadi dibatasi setelah disebutkan dalam identifikasi. Setelah itu, setelah dibatasi, baru dibuatkanlah sebuah pertanyaan, namanya rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini nanti yang adik-adik akan mencari jawaban dari rumusan masalah. Jadi inti penelitian adik-adik itu di rumusan masalah. Ya, intinya itu di rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah adik-adik ada 2, ya berarti tugasnya dalam penelitian kalian itu ya mencari jawaban. Dan bagaimana penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat kemiskinan? Ya berarti adik-adik tugas pertama dalam penelitian itu adalah mencari atau menelaah penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat kemiskinan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana relevansi ya penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat moderasi. Nah, berarti adik-adik tugas yang kedua itu bagaimana merelevansikan penafsiran Quraisy Shihab itu di era saat ini. Kan tafsir Quraisy Shihab itu muncul 2002 ya, berarti kan sudah 9 tahun yang lalu. Kira-kira tafsirnya itu masih relevan nggak? Merelevankannya itu gimana? Kira-kira begitu ya. Jadi tugasnya, jadi inti daripada penelitian itu sebetulnya ada di rumusan masalah. Jadi nanti jangan melenceng ya apa yang Anda teliti dengan apa yang Anda rumuskan, kira-kira begitu. Dan seterusnya ya, setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu harus beriringan ya. Artinya harus sinkron dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Ya tujuan penelitiannya tentunya disesuaikan dengan apa yang dirumuskan. Setelah itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adik-adik harus menyebutkan minimal 2018 ya. Karena kan adik-adik ini disidangkan kan 2022 nanti ya. Berarti 5 tahun terakhir 2018. Jadi disiapkan dari sekarang gitu ya, daripada nanti disuruh ganti dan lain sebagainya. Jadi minimal 2018. Dan itu disebutkan ya secara lengkap seperti yang item-item yang harus ada di tinjauan pustaka. Jadi hasil temuannya apa, persamaan perbedaannya apa, kontribusi penelitian terhadap penelitian Anda itu apa, memberikan kontribusi apa. Tentunya diberikan footnote ya. Saya sudah share pedoman penulisan gimana footnote dari skripsi, bagaimana menulis footnote dari tesis, bagaimana menulis footnote dari jurnal, atau dari YouTube, itu kan juga ada di pedoman ya. Itu harus disesuaikan. Memang karya ilmiah atau skripsi ya yang mau adik-adik lakukan ini membuat kita itu gitu ya. Belajar apalagi teliti ya, terutama teliti juga. Titik, koma, saya juga udah share pedoman ejaannya ya. Jadi kapan huruf besar, kapan huruf kecil, itu juga sering ada kesalahan ya. Oke, setelah kajian pustaka, tinjauan pustaka itu nanti ada metodologi penelitian. Jenis penelitian adik-adik itu dalam kategori apa? Tapi jangan terlalu singkat ya. Jangan mirip sama proposal saya yang saya share. Itu kan sebetulnya yang saya share itu untuk memberikan gambaran ke adik-adik kalau jenis penelitian yang ngomongin tentang library, kualitatif atau kuanti, library research atau field research. Kira-kira begitu ya. Jadi itu hanya contoh. Tapi adik-adik jangan meniru singkatnya itu ya. Jadi dijelaskan kenapa penelitian adik itu masuk dalam kategori library. Gitu ya.
Kenapa terus apa sih library itu? Kenapa kok masuk kategori kualitatif dan seterusnya. Kemudian sumber data, data primer sama sekunder, teknik pengumpulan data. Nah, ini juga jangan berikan contoh secara keseluruhan ya. Adik-adik kalau kebutuhan dokumen observasi, FPD, dan diambil mana itu kan oleh adik-adik. Kemudian teknik analisa data dan pendekatan itu tadi ya, pendekatan penelitian. Itu dari sekarang ya. Jadi biasanya pembahasan di pendekatan nggak sesingkat itu ya, karena kan harus disampaikan pemikiran tokoh yang mau dipinjam, kira-kira begitu ya, oleh kalian semua untuk dijadikan sebagai pisau analisis itu gimana pemikiran mereka gitu. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya tematiknya Farmawi, saya menggunakan tematik Farmawi. Gimana gagasan Farmawi di dalam mengkaji tematik itu langkah-langkahnya apa saja, kira-kira begitu ya. Nah, nanti ketika adik-adik mengkaji ayat kemiskinan misalnya di bab 4, ya harus yang ditawarkan oleh Farmawi, step by step-nya, kira-kira begitu. Misalnya pakai pendekatan apa lagi ya, komparatif misalnya ya. Komparatifnya siapa? Kira-kira begitu ya. Saya pakai komparatifnya Farmawi. Ya sudah, berarti coba dilihat dalam pemikiran Farmawi itu ketika mengkaji komparatif itu langkah-langkah yang ditawarkan itu gimana? Pertama, kedua, ketiga. Atau saya pakai tokoh Indonesia saja deh, misalnya ya. Saya buku yang tentang metodologi penelitian IAT itu. Nah, gagasan Pak Mustaqim di dalam penelitian komparatif itu gimana step by step-nya yang ditawarkan oleh beliau. Itu juga harus disampaikan. Kira-kira begitu ya. Jadi pendekatan penelitian ini pakai misalnya kontekstualisasi, judulnya begitu ya. Adik-adik ingin melakukan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Yaitu pakai teorinya siapa, misalnya Abdullah Said gitu ya. Nah, yang ditawarkan oleh Abdullah Said di dalam melakukan kontekstualisasi itu step by step-nya gimana. Nah, itu harus dijelaskan di pendekatan penelitian. Begitu ya. Fenomenologi juga, fenomenologinya siapa? Banyak ya. Atau misalnya yang kajian living, antropologi, antropologinya siapa, dan bagaimana gagasan yang ditawarkan oleh tokoh tersebut. Atau pakai pendekatan apa, ilmu rosemnya siapa, kan juga ada tokohnya di situ ya. Jadi adik-adik melihat aspek gobet dan lain sebagainya ya, tentunya kan ada standarnya ya yang dilihat itu. Jadi pakai standarnya siapa, kira-kira begitu. Kalau ingin melihat kualitas bacaan santri, nah itu standarnya pakai siapa, pakai teorinya siapa. Oh, saya menggunakan metode Maisuro misalnya untuk melihat kualitas bacaan. Jadi ketika bacaan itu tidak sesuai dengan teorinya Pak Fatoni, pakai ini dikategorikan ya, ini kurang bagus, ini sudah bagus, dan seterusnya. Jadi tidak disalahkan. Ya memang standar yang dilihat itu pakai standarnya Pak Fatoni, kira-kira begitu. Ya mungkin kalau pakai standar yang lain, kategorinya sudah bagus, bisa jadi begitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ibu mohon maaf. Mohon maaf Ibu, mau bertanya. Ibu seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul Ibu di luar mata kuliah hari Senin, bisa ditanya melalui WA atau di grup Ibu? Boleh WA. Cuma itu tadi ya, mungkin kalau saya
tidak langsung respon, diingatkan lagi ya. Kadang saya lupa atau kadang lagi ada yang dikerjain, terus pas buka WA buka yang lain gitu ya. Jadi Baik, akhirnya Ibu. ketutup gitu, ketumpuk. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup mungkin ya. Saya juga mau masuk di kelas C ya. Oke, nanti insya Allah ya paling lambat Senin berikutnya ya untuk kelompok ketiga ya. Nanti mungkin minggu keberapa ya? Itu dalam seminggu 2 kali ya, 2 kali pertemuan mungkin ya untuk menggantikan Senin kemarin. Cuma belum tahu nanti minggu keberapanya ya. Kita ya lihat nanti lah ya. Karena untuk minggu ini masih cukup padat ya. Oke, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi seperti biasa ya, kalau adik-adik mengirimkan proposalnya ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik selalu sehat, selalu semangat ya. Jangan patah semangat. Karena adik-adik sudah yang paling tua nih. Ya mungkin dulu yang paling muda ya, tapi sekarang yang paling tua di Jakarta kira-kira begitu ya, mahasiswanya. Jadi harus memberikan contoh yang baik nih. Oke, semoga semester 7 ini kan kuliahnya nggak banyak ya, artinya hanya sampai Rabu ya kalau tidak salah ya. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Saya pinginnya itu tidak mepet di akhir-akhir. Jadi adik-adik dari sekarang itu udah nyicil ya, tafidnya sudah sampai pada kompre gitu ya. 5 sampai aja jangan. Jadi sebaiknya ya kompre mungkin sudah bisa dikejar di semester 7 misalnya ya. Jadi semester 8 itu fokus ke skripsi gitu. Jadi selesainya cepat. Begitu ya. Semangat ya. Saya cukup mengapresiasi nih judul-judul di kelas B variatif ya. Tidak monoton itu-itu aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Sehat sama-sama. selalu ya Bu. Amin. Dikerjakan ya. Ya Bu, dikit-dikit. Kasmani.